Aku tak pernah berjanji untuk sebuah perasaan, tapi aku berusaha berjanji untuk sebuah kesetiaan. B.J. Habibie. Tentang bumi yang setia menunggu mataharinya terbit, tentang awan yang selalu setia menghiasi langit. Aku banyak kurangnya, bahkan jauh dari kata sempurna. Tapi aku tahu caranya setia dan cukup sama satu orang saja. Setia itu bukan tentang siapa yang selalu ada, tetapi ketika dia sedang tidak bersamamu, dia tahu hatinya milik siapa. Cilah. Zaman sekarang itu setia kayak nemuin sesuatu barang yang sangat langka, karena banyak banget yang sekarang itu nggak ngerti caranya setia. Lo tahu nggak sebenarnya setia sama satu orang itu seru loh. Kamu nggak harus ngumpetin apa-apa, nggak harus bohong sana sini, damai. Tentunya nggak capek cari alasan. Tapi setia itu mahal, nggak semua orang bisa melakukannya. Jadi jika kamu menemukan manusia yang cukup denganmu, maka belajarlah menghargainya. Jangan sesekali mengkhianatinya. Gak peduli itu LDR atau kalian satu lokasi dengan pasanganmu, jangan pernah takut akan jarak. Karena sejauh apapun jaraknya, kalau memang udah setia, tulus dan kamu adalah tujuannya, pasti hubungan itu bakal kuat. Ya, di hubungan siapa sih yang nggak tahu ya kan? Sulit banget ngejalin hubungan yang sehat dan positif. Sebenarnya nggak perlu susah-susah sih, atau kalau aku simpelnya sih kayak nggak perlulah nyalain suatu hubungan, tapi yang harus kita introspeksi itu diri kita sendiri. Menjalin hubungan itu tidak mudah, bakal banyak banget rintangan yang kita hadapi. Apalagi rasa bosan, pasti itu akan ada dalam setiap hubungan. Tapi aku mohon, buanglah egomu, karena rasa bosan itu hanya sementara. Jika berhenti merokok bisa membuat pacar kita setia, maka aku akan berhenti berpacaran. Enggak, bukan gitu maksudnya. Tapi aku masih heran aja sih sama orang yang selalu ingin mendapatkan balasan dari semua perbuatannya. Aku udah setia, kamu harus setia. Aku udah ini, kamu harus ini. Sebenarnya setia tuh kayak suatu kewajiban sih sebenarnya. Kalau untuk aku ya kewajiban lah. Ya gimana enggak ya? Masa setia harus dipaksa sih? Itu mentalitinya kita loh, itu setia. Kita bisa menempatkan mana yang membuat orang ini akan sakit hati, mana yang membuat orang ini akan terluka perasaannya. Ya kita hindarin lah. Nggak usah jauh-jauh, dari diri kita aja sih. Oh iya, kalau dia kayak gini nanti aku marah. Kalau dia berbuat seperti ini, nanti aku marah. Ya jangan dilakukan. Kayak gitu kan. Setidaknya walaupun pasangan kamu nggak ngelakuin apa yang kamu lakuin sama dia, tapi ambil sisi positifnya. Berarti kamu tuh belajar untuk tidak menjadi orang yang tidak berkomitmen. Mau kamu ambil sosmednya dia, mau kamu periksa setiap saat sosmednya dia, pokoknya setiap perdebatan kamu tanyai kejujurannya, itu nggak merubah dirinya itu untuk menjadi setia. Kita nggak usah takut kalau kita dibohongi di belakang kita, karena tidak merubah prinsipnya kita untuk menjadi orang yang setia. Iya, orang yang setia selalu disakiti. Ya memang benar.
Tapi pada akhirnya kita akan menjadikan diri kita itu orang yang mahal ya, maksudnya nggak murahan. Value-nya kita jadi kayak naik sendirinya. Dan mungkin saja kita akan dipertemukan sama orang-orang yang sama prinsipnya dan karakternya juga, yang menilai kesetiaan itu mahal dan pengkhianatan itu adalah hal yang menjijikkan. Bisa saja kan kita diketemukan sama orang yang seperti itu. Dan ketika kita sudah membangun karakter yang berkomitmen, yang suka sama kesetiaan, kamu jangan khawatir, karena yang datang nanti adalah orang yang bisa menghargai kesetiaan juga. Selingkuh itu murah, makanya dilakukan oleh orang yang murahan. Tapi setia itu mahal, karena tidak mungkin kita bisa lakukan oleh orang yang murahan juga kan. Kalau aku ya, jangankan untuk selingkuh, banyak laki-laki laki-laki maksudnya banyak perempuan yang ngedekat saja aku menjauh. Banyak yang menghubungi saja aku abaikan. Aku bisa saja selingkuh, tapi aku tahu bagaimana rasanya pengkhianatan. Karena hukum tabur tua itu berlaku. Sekarang kita yang berkhianat, suatu saat kita yang akan dikhianati. Enggak selamanya soal pasangan, enggak selamanya soal tentang hubungan, tapi hal apapun kita akan tetap dikhianati. Entah dari kepercayaan kita terhadap teman, kita pasti akan dikhianati. Karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Jadi bukan berarti aku ini orang yang paling setia, enggak. Tapi aku adalah orang yang benci dengan pengkhianatan. Aku suka orang yang setia, dan aku juga belajar untuk setia kepada pasangan dan orang tercinta, atau kepada teman, atau kepada siapapun lah di lingkungan kita. Karena setia bukan berarti sama pasangannya kita kan. Jangan diragukan kesetiaan orang yang lahir dari trauma dikhianati. Biuh. Itu orang yang setia banget. Enggak juga sih. Intinya setia itu susah lah dilakuin, dan mahal juga ya kan. Hanya orang-orang berkualitas yang bisa ngelakuin setia. Relationship zaman sekarang bukan lagi perihal bucin 24/7 sampai ditemenin sleep call. Tapi perihal bisa gak kamu jadi rumah untuk pasangan kamu, atau pasangan kamu udah lebih dari cukup dari rumah untuk kamu. Kamu sekarang, banyak orang yang terjalin dalam hubungan itu gak seindah yang kita lihat di story, yang kelihatan bahagia, padahal alur ceritanya we never know. Jadi kalau kamu udah dapat pasangan yang bener-bener tulus sama kamu, jagalah dia. Karena asal kamu tahu, dia gak akan menuntut apa-apa yang memberatkan kamu, kecuali satu, yaitu setia. Kenapa aku bilang kecuali? Karena sebagian orang menganggap setia adalah hal yang berat. Terus gimana dengan kamu? Apakah kamu sudah setia sekarang? Atau kamu merasa diri kamu adalah orang yang paling bersalah sama pasanganmu? Gak apa-apa, rubah dong. Masa mau berkhianat terus sih? Atau sama teman kamu, rubahlah. Masa mau jadi orang yang gak bisa dipercaya terus sih? Kan nyusahin ya. So, terima kasih untuk pencapaian yang aku dapat dari video-video ini. Akhir kata aku cuma bilang, kalian harus wajib setia kepada pasangan kalian,
kepada teman-teman kalian, dan kepada lingkungan kalian. Karena itu adalah bentuk karakter dari diri kita sendiri. Terima kasih udah ngedengerin. Bye-bye.